Seperti biasa ya, jadi absen presensi akan terbagi menjadi dua, 30 menit pertama dan 30 menit kedua. Yang pertama LJ dulu, baru kemudian yang PJJ, kelas PJJ. Ya, baik. Saya ingin membahas tentang ini kan sudah minggu ke minggu berapa ini? Kita itu sudah minggu ke minggu ke-12 ya. Ya, minggu ke-12 kita itu. Sehingga sudah saatnya 2 minggu lagi saya harus memberikan nilai kepada kalian. Jadi, saya akan tunjukkan cara untuk mendapatkan nilai dari praktikum ini. Jadi untuk kelas daring, itu cara mendapatkan nilainya adalah seperti yang saya sebutkan sekarang ini. Perhatikan. Jadi, ada dua, berarti ada dua laporan yang harus kalian store kepada saya. Itu kan yang pertama kemarin soal statistik. Soal statistik yang harusnya kalian kerjakan sendiri-sendiri itu kan. Ya akan saya tunggu nanti pada 2 minggu lagi. Kemudian yang kedua adalah ini. Ya kalian bisa kumpulkan di minggu ke-15 lah gitu ya. Minggu ke-15 boleh. Maksimum minggu ke-15 tergantung dari PJ dari masing-masing kelas. Ini ada dua kelas kan. Tergantung dari masing-masing PJ gitu. Jadi kalau seandainya ada perorangan yang tidak masuk dalam apa ya karena memang agak berbeda kelasnya, silakan bergabung di salah satu kelas itu. Jadi yang ingin saya sebutkan adalah seperti ini. Ya kalian bisa lihat share screen dari saya ya. Apakah kalian bisa lihat share screen dari saya? Bisa, Bro. Oke, ya saya lanjutkan sekarang. Terima kasih responnya. Jadi saya akan pernah bahas di awal pertemuan ini dulu bahwa kita itu membahas sedemikian banyak, kita itu mempraktekkan teori dasar yang sudah kalian pelajari selama 4 tahun ini di dalam satu mata kuliah, dalam satu tema praktikum ini. Karena itulah kemudian saya lebih senang menyebut praktikum ini adalah praktikum berbasis problem base itu atau project base itu. Sama sebenarnya, problem base, project base. Nah, project itu mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu punya tujuan tertentu yang basisnya adalah semua ilmu pengetahuan yang sudah kalian peroleh, semua teori-teori yang sudah kalian peroleh itu, ya. Nah, apa ilmu pengetahuan itu? Ini semua. Saya bacakan satu-satu ya, panjang ini. Data link layer, IoT, radio HF, kapasitas kanal, forward error control kode, WSPR. WSPR itu eh, problemnya adalah weak signal propagation report itu problemnya gitu ya. Jadi membuat suatu aplikasi weak signal propagation report yang dasarnya adalah teori-teori yang sudah kita dapatkan dulu. Kemudian ada akuisisi data, audio sound card, bahasa C, application program interface ALSA. ALSA itu adalah jadi application program interface untuk menggerakkan untuk menghubungkan antara antara ini. Jadi antara sound card dengan Raspi. Kemudian sinkronisasi waktu, ada data WAV, ada data RAW, ada bit packing, ada pocket size komputer ya, ya apa masih Raspi itu, ada USB, ada downsampling, ada anti aliasing, ada estimasi SNR, ada match filter, ada sinyal IQ, ada correlation receiver, ada optimum filter, ada kuantisasi noise, ada noise floor FFT, ada sinyal kuadratur, ada time alignment, ada frekuensi alignment. Itu sudah kita bahas kemarin tuh. Ada konversi simbol ke biner itu yang akan kita bahas hari ini. Ada interleave, deinterleave, ada tabel metrik itu belum kita bahas itu ya terserah kalau kalian mau mempelajari sendiri. Dan kemudian probabilitas transisi yang akan
dalam rangka kode konvolusi itu yang ada teorinya, tapi semua sudah ada teorinya yang saya tulis sendiri. Sehingga kalian bisa kalau seandainya kalian tertarik untuk membahasnya, itu kalian bisa mengambil. Jadi gini, kalian harus mengambil salah satu tema ini, kemudian judulnya adalah misalnya judulnya adalah frekuensi offset gitu ya. Jadi frekuensi offset dalam WSPR gitu judulnya. Nah, kemudian kalian cari apa tema frekuensi offset yang ada di kan saya sudah buka tuh semua semua apa teori yang ada yang sudah apa saya share dengan gratis itu kan. Saya share dengan gratis itu. Jadi padahal sudah jadi buku juga sebenarnya itu. Kalian juga bisa share secara gratis, bisa dan kemudian kalian boleh apa copy paste boleh ya tentu saja untuk menggabungkan kata per kata kalian harus menambahkan sesuatu lah kata kata pengantar apa gitu yang tentu saja dengan bahasa kalian dan nyambung kata-katanya gitu. Nah, isi dari apa temanya kalian bisa langsung copy paste boleh gitu. Kalian copy lagi kan boleh gitu kan. Kalian sudah punya PDF-nya, tinggal copy paste gitu. Nah, itulah yang menjadi tugas kedua gitu. Jadi ya kalau kalian tugas kedua mengumpulkan dan awas jangan sampai saling menyontoh di antara kalian. Tema boleh sama, tapi isi pasti berbeda. Isi kepala orang kan kan ada pendahuluan itu kan. Ada sesuatu lah yang kalian tuliskan di situ. Pada saat kalian menulis paper itu, sebelum kalian menulis semuanya, menulis apa tema itu sebelum menulis tema itu, gitu ya. Dan tema itu ada semua di teori yang sudah saya share kepada kalian itu. Kalian bisa download kan? Kalau nggak salah sudah kalian download di mana? Ini kan ya, kalian bisa download di sini. Nah, semoga aja kan sudah download semua. Tuh. Ya nanti kalau seandainya ternyata kelupaan, ternyata semua belum download, ya silakan PC-nya apa bilang ke saya nanti akan saya share lagi ini si apa PowerPoint ini, gitu ya. Ya seperti itulah yang kedua. Jadi kalian harus paling tidak punya dua laporan itu diserahkan pada saya dengan cara kolektif dengan page-nya masing-masing dan jangan lupa nama dan NRP. NRP-nya itu cara penulisan juga mesti seragam ya supaya saya menilainya itu gampang gitu. Seperti juga pada saat kalian kalau nggak salah pas ujian ya. Itu ya sudah benar itu pas ujian itu. Sehingga saya menilai gampang urut gitu loh. Urut sesuai dengan nomormu, nomor NRP-mu. Ya, seperti itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan pada eh, cara untuk mendapatkan nilai dari praktikum ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke tema hari ini? Oke, tidak ada. Saya akan pindah tema. Saya stop share. Ya, saya pindah tema sekarang. Oke, saya akan masuk ke praktikum 7. Minggu lalu kita praktikum 6, hari ini praktikum 7. Ya, lanjutannya lah gitu ya, lanjutannya. Ya, seperti ini. Jadi minggu lalu kita sudah bahas ya bahwa eh, karena clock clock antara pemancar dan penerima itu pasti tidak sama gitu ya, tidak sama pasti. Sehingga perlu penyesuaian ini. Jadi perlu offset waktu ini namanya. Saya sebutkan di sini insut waktu. Jadi ini kan seperti pertama dulu sudah kita bahas bahwa yang yang direkam itu sebanyak 180 blok padahal sebenarnya isinya ada hanya 162. Kenapa demikian? Kenapa harus melebihkan yang akan kita yang kita rekam satu paket itu karena untuk memberikan kesempatan kepada sistem untuk menggeser-geser
jika clock antara pemancar dan penerima tidak sama dan itu pasti tidak sama gitu dan memang tidak sama gitu ya. Nah, tentu saja dengan kemarin sudah kita bahas juga bahwa ini ya, jadi yang di menjadi offset tidak hanya waktu gitu kan, karena jitter timing itu ketidaksinkronan waktu antara pemancar dan penerima itu lazim disebut sebagai jitter gitu dan juga jitter dan juga ini frekuensi kesalahan akibat frekuensi akibat Doppler dan akibat dari ini lokal osilator yang karena panas gitu ya karena radionya gitu. Nah kita sudah bahas kemarin itu kita sudah dapatkan itu kan tempatnya jadi kita sudah dapatkan insut waktunya itu sudah gitu. Kita sudah dapatkan harus diinsut berapa itu sudah kita dapatkan di praktikum yang lalu. Nah, sekarang selanjutnya yang akan kita laksanakan adalah ini. Yang akan kita laksanakan adalah kemudian mencari korelasi bahwa kan kita sudah ketahui untuk satu simbol itu selebar berapa? 256 sampel. Jadi satu simbol itu 256 sampel. Kemudian kita ambil 256 sampel dan kita tahu bahwa eh, data input berupa datanya sudah kita set apa sudah kita olah sudah diolah menjadi kuadratur jadi inverse dan kuadratur jadi ada dua nah itulah kemudian setiap 256 kemudian kita akan mencari tahu mana yang paling dekat frekuensinya kan kita sudah tahu bahwa ada empat kemungkinan frekuensi kan ada P0 P1 P2 dan P3 gitu mana yang paling dekat gitu nah rumus untuk mencari mencari mana yang paling mirip itu kan lazim dipakai istilah korelator di dalam sistem digital digital telekomunikasi itu dipakailah rumus korelator itu. Nah, korelator ini itu akan berubah menjadi rumus ini gitu ya, menjadi lebih sederhana jika match. Match itu adalah maksudnya jika si apa eh, impedansi impedansi kanal telekomunikasi dengan impedansi radio itu match itu. Itu itu pun juga ada match filter kan. Itu ada teorinya. Teorinya ada di share apa tulisan saya itu kalau kalian mau belajar lebih lanjut dan itu menjadikan tema juga boleh. Kalau itu match itu rumus ini berubah jadi rumus ini menjadi rumus sederhana. Artinya apa? Dikalikan gitu antara X itu kalau katakanlah inputnya gitu ya, inputnya dan Y ini adalah lokal osilatornya gitu. Nah, lokal osilator ada berapa? Lokal osilator ada 4. Karena untuk mengetahui apakah dia itu frekuensi P0, P1, P2 atau P3 gitu. Jadi ada 4 kemungkinan. Kemudian kita cari yang paling mirip gitu. Jadi paling kalau korelator berarti paling punya korelasi besar. Artinya harga RX, RXY ini menjadi yang paling besar gitu. Gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Dan kemudian kalau sudah jadi itu kalian akan mendapatkan ini. Jadi salah satu yang ditunjukkan oleh praktikum ini adalah apakah kemudian itu kan digital komunikasi ya. Jadi apakah digital communication yang ada di genggaman kalian itu 0 dan 1 gitu ya. 0 dan 5 volt? Enggak ternyata. Dalam hal ini sudah tidak 0 dan 1 gitu. Tapi ini menjadi besaran tertentu. Kalau saya punya besaran 0 sampai 250, dan pasti masih ingat ini. Ini kalau di digital, di bit, berapa bit? Ini kan 16 bit ini kan. Nah inilah yang sebenarnya output dari apa eh, audio sound card ini sebenarnya. Jadi audio sound card itu outputnya ini gitu loh.
Ini kan makanya kemudian kalian bisa lihat mulai 0 sampai 162. Jadi ada 162 harga gitu. Seakan-akan harga digital ini, tapi sebenarnya bukan digital. Tapi ini hasil dari olahan panjang gitu ya. Sehingga mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Dan kemudian untuk mendapatkan apakah dia itu 0 dan 1, ada secara statistik ini. Jadi secara statistik ada threshold di sini. Threshold, threshold itu kalau seandainya ini berapa? 1128 ya thresholdnya itu. Kurang dari 128 dianggap sebagai nol, lebih dari 128 dianggap sebagai satu. Nah, kenapa seperti itu? Itu adalah ya, perhitungan-perhitungan sangat teknis gitu ya, tidak ada teorinya, sangat teknis yang dilakukan oleh desainernya. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa sebenarnya yang ada di dalam apa sistem digital itu sebenarnya bukan angka sebenarnya bukan tegangan 0 dan 1, bukan tegangan 0 dan 5, tapi tegangan tertentu tergantung dari sistemnya. Ini tegangan hasil perhitungan gitu loh, maksud saya itu. Jadi apa? Apa angka-angka parameter hasil perhitungan gitu. Nah, dalam hal ini yang karena yang dipakai ini adalah seperti kalian ketahui, yang dipakai adalah audio sound card 16 bit, berarti kan outputnya 16 bit, 16 bit, 16 bit itu ya kalau dari 0 ya sampai sampai 256 gitu. Ya. Nah, jadi itulah yang menjadi pokok bahasan pada sore hari ini. Saya akan lipas lagi. Kemudian saya akan pindah lagi ke Raspi sekarang. Ya, baik, kita pindah ke Raspi sekarang. Jadi praktikum 7. Praktikum 7 itu adalah praktikum ini. Jadi saya akan jalankan seperti biasa. Oke, ini aja. Jadi ini kemudian mana tadi? Sebentar, catatan saya. Catatan. Saya akan lakukan ini seperti biasa. SBRD untuk mendetek sesuatu yang sudah saya simpan sebagai data WAV. Saya ambilkan ini aja. Berapa? 3420. Mana 3420? Ini. Untuk mengetahui fenomena yang ada. Kita lihat. Copy. Paste. Oke, kita go. Ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, muncul macam-macam di sini, ya.
Ini program bikinan sendiri, jadi bukan aplikasi jadi, saya kembangkan sendiri. Tentu saja sederhana gitu ya. Ini adalah spektrum seluruh sinyal dengan bandwidth dengan sampling 12 kilo kode datanya. Kemudian ini adalah bentuk sinyal di domain waktu. Ini adalah ini ya. Jadi ini terdiri dari beberapa kandidat kan? Beberapa kandidat. Ada berapa ini? 5 kandidat di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 kandidat. Seperti tertulis. Kita lihat di sini. Ya, kalian lihat di sini. Ini ada 5 kandidat ini. Tentu saja yang paling atas ini ya dengan dua apa frekuensi 27. Berarti kan 27 plus itu maknanya adalah dari 150 ke sini itu 27 gitu ya. Jadi 150 ini geser ke sini ke titik ini itu sejauh 27 Hz itu. SNR-nya min 7. Oke, tapi bukan itu yang kita bahas. Nah, kemudian kalau kita enter, sorry. Nah, kalau kita enter, dari mana tadi? Dari sini, kemudian masuk ke sini. Ini adalah menunjukkan shift drift dan ini adalah petunjuk betapa mereka perlu di shift, perlu digeser-geser tadi itu, shift itu ya. Nah, drift ini menunjukkan pergeseran frekuensinya gitu. Ini pergeseran frekuensinya karena lokal osilator, ini nampaknya tidak ada perubahan karena memang belum panas bisa jadi, dan ini karena Dopplernya ini, ya ada perubahan di sini. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini. Ini kan masih ingat kan apa ada bit sinkron masih ingat ya? Ini betapa pentingnya bit sinkron gitu. Jadi kalian bisa ingat, bisa lihat di sini nanti bit sinkron itu manfaat bit sinkron apa gitu ya. Jadi kalau bit sinkron itu satu gitu, maaf saya juga kita agak lupa gitu ya. Coba sekarang saya ingin kembali lagi ke gambar tentang mana tadi? Ini. Coba kalian ingat-ingat gitu ya nanti. Ini gambar ini. Jadi kalau bit sinkron itu nol, itu kemungkinan frekuensi yang muncul adalah P0 dan P0 dan P2. Ya, catat sebentar lupa ini. Saya catat sekarang. Karena layar cuma satu. Jadi kalau nol itu kemungkinannya adalah P0 dan P2. Kalau satu itu kemungkinannya adalah P1 dan P1 dan P3 ya. Nah, saya kembali ke percobaan tadi, ke percobaan lagi. Saya stop share, saya kembali ke percobaan lagi. Oke, ke layarnya Raspi. Saya kembali ke layarnya Raspi. Oke, kita sudah kembali ke layar Raspi. Nah, tadi kan ya, hubungan antara bit sinkron dengan kemungkinan frekuensi yang muncul. Oke ya. Jadi kalau nol itu kalian bisa lihat kan di sini ya. Akhirnya kalian bisa lihat ini. Nol, katakanlah yang simbol pertama. Simbol pertama ini satu. Kalau satu itu berdasarkan kesepakatan tadi bahwa kemungkinan yang muncul adalah kalau tidak P1 atau P3. Ya, ini kan. Kalau tidak P1, P3. Itu maknanya apa sih? Maknanya bahwa P1 dan P3 ini harus besar gitu. Dibandingkan dengan P0 dan P2. Nah, kalau sudah demikian, kalian lihat di sini.
Karena di sini P0 22, P2 76, tapi P1 berapa ini? 520 dan P3 5847 gitu ya. Oke. Nah, dari sini kan clear jelas ya bahwa ini berarti tidak error, bukan error ini berarti gitu. Karena sesuai dengan itu. Sesuai karena kalau bit sinkron itu satu, maka kemungkinan data yang besar adalah kemungkinan yang muncul yang besar nilainya. Jadi sekali lagi bahwa yang muncul itu bukan tegangan ya, tapi hasil perhitungan gitu. Jadi sama komputer yang ngitung sudah gitu. Kita sudah mengandalkan komputer, bukan lagi fisik gitu loh. Jadi bukan lagi tegangan voltase fisik, tapi hasil perhitungan. Nah, hasil perhitungan itu menunjukkan ini. P1 520 dan P3 570. Nah, kalau sudah demikian, kalian bisa lihat ini. Mana yang lebih besar antara P1 dan P3? Mana yang lebih besar? P3 kan yang besar. Yang besar kan 5847 ini P3. Artinya apa? Datanya itu ya P3 gitu. Jadi munculnya P3 gitu. Nah, P3 itu apa? Ya kalian bisa tahu kan P3 itu apa? P3 itu karena saya lupa kita kembali lagi ke gambar tadi. P3 itu apa? Kita lihat ini. Ini ya, P3 itu satu-satu. P3 itu mewakili, itu kan simbol tuh, P3. P3 kan simbol ya. P3 itu mewakili, sebentar, tak catatnya aja supaya tidak lupa. Kalau P0 itu adalah 00. P, P2 itu adalah 10. P1 adalah berapa? 01. Kemudian P3 adalah 11. Oke ya. Sudah saya catat tuh. Bukan apa-apa karena saya tidak hafal. Saya khawatir salah aja gitu. Makanya saya pindah pindah layar. Nah, sekarang saya kembali ke percobaan. Mana tadi? Oke, ini. Nah, itu kalian lihat sekarang. Tadi yang katakanlah yang simbol pertama. Simbol pertama sudah jelas ya bahwa karena bit sinkron itu satu berarti dia yang besar itu ya kalau tidak yang besar itu karena dia bit sinkronnya berapa ini? Satu, bit sinkron satu. Kemungkinan kalau tidak P1 dan P3. Ya, P1 dan P3. Nah, artinya apa? Di antara P1 dan P3 itu yang mana? Gitu loh. Ya tinggal milih mana yang besar itu. Ternyata yang besar adalah P3. Ya toh? 520 dibandingkan dengan 5847. Sehingga yang besar adalah P3. Nah, P3 ini berapa? P3 itu ternyata satu-satu gitu. Nah, satu-satu yang kan kita sudah tahu tuh yang posisi dari ini posisi dari apa? Nah, sebentar lupa lagi. Mana yang bit sinkron, mana yang bit sinkron dan mana yang data. Ya, mana bit sinkron, mana data. Kita kembali lagi. Lupa. Jadi ya kalau sebenarnya kalau sambil lihat buku enak ini sebenarnya. Tapi enggak apa, supaya tambah semangat. Ini kan, ini. Nah, ternyata ya ini kan ada LSB dan MSB. LSB di depan ya. LSB di depan dan MSB yang di belakang. Ini kan berarti kan ada LSB dan MSB gitu. Satu-satu. Ya, artinya yang belakang satu. Dan ini yang apa yang mewakili data adalah yang LSB. Sedangkan yang belakang adalah bit sinkron ini. Yang MSB yang di belakang itu bit sinkron. Gitu. Nah, berarti datanya berapa? Satu. Gitu. Sehingga ini menunjukkan bahwa simbol pertama data digitalnya adalah berapa? Satu gitu.
Oke, kita lihat sekarang yang berbeda sekarang. Kita lihat ya bit ke bit apa simbol ketiga. Simbol ketiga ini kebetulan bit sinkronnya adalah nol. Nah, kalau nol bit sinkronnya nol berarti kemungkinannya adalah kalau tidak P0 P2 dia ya toh. Kalau tidak P0 kalau tidak P0 P2 gitu. Kita lihat sekarang. Ini ini kalau tidak P0 P2 gitu. Bandingkan dengan P1 dan P3. Ternyata memang betul, kecil ternyata. P1 cuma 22. P3 nilainya 82 gitu. Sehingga memang kemungkinannya itu kalau bukan P0 ya P2 gitu. Nah, sekarang mana yang sebenarnya yang menjadi apa ya data beneran berarti dia yang data benerannya adalah ini kan P2. P2 kan? Nah, P2 itu 10 P2 itu kalau kalian lihat di apa daftar mak makna dari simbol P2 itu satu 10. Nah, karena MSB-nya itu bit sinkronnya itu MSB yang belakang berarti kan yang depan itu satu, sehingga datanya adalah satu gitu, datanya satu gitu ya. Nah, itulah yang kemudian sepanjang berapa? 162 bit itu, seperti itu. Itu yang menjadi salah satu proses yang ada di dalam me, me- apa, mengkonversi mengkonversi simbol menjadi bit gitu. Oke. Nah, kemudian masih ada lagi tambahannya. Jadi, tambahan berikutnya adalah setelah jadi 162 bit gitu ya. Ini sudah ketemu datanya kan? Ya, pokoknya di atasnya berapa tadi 162 ya kalau nggak salah. Di atas 162 itu berarti satu, di bawah 162 sama dengan nol gitu. Nah, kemudian di the interleave. Karena kalau kalian lihat data itu sebelum dia diterbangkan itu di interleave dulu gitu. Jadi sebelum di interleave itu seperti ini, kemudian setelah jadi interleave, setelah dikocok ulang, ini kan masih belum dikocok. Jadi masih salah datanya itu kemudian dia harus dikocok ulang sebelum diterjemahkan. Jadilah dia seperti ini. Tetap aja kita tidak membahas bahwa apakah ada perubahan threshold. Enggak, tetap aja thresholdnya dia berapa? 128. Thresholdnya satu dua sorry. Ini belum saya pindah ini ya. Belum saya pindah. Ya ini maksud saya. Oke, kita kembali lagi sekarang. Kita kembali lagi. Tadi saya jelaskan itu berarti nggak ada gambar ya tadi itu. Sorry. Ya karena oke ya. Jadi kita kembali lagi ke tadi ke data ketiga. Data ketiga kata ini data keempat aja. Data keempat itu nol ya. Ini. Kita lihat ini. Data keempat itu nol. Bit sinkronnya nol. Bit sinkron. Nah, bit sinkron nol itu artinya bahwa sinyal yang datang itu kalau dia benar harusnya kalau tidak P0 atau P2 gitu. Nah, P0 itu mewakili 00, P2 itu mewakili 10 gitu. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Karena dia nol berarti kemungkinannya adalah kalau tidak dia P0 dan P2 gitu. Kalau tidak P0, P2. Kita lihat sekarang. Bandingkan antara P0 ini 599, P2-nya 6.600 lebih gitu ya. Bandingkan dengan P1 dan P3. Kecil harganya. Berarti dia benar kan? Karena sinkron sesuai dengan bit sinkron ini gitu. Nah, persoalannya sekarang apakah dia P0 atau P2? Kita lihat yang besar.
Ternyata yang besar mana ini? P2. Oh, berarti dia P2. Oke. Nah, P2 itu mewakili apa gitu? P2 itu ternyata mewakili 1,0 gitu. 1,0 itu yang di depan itu yang LSB itu datanya, yang di belakang itu adalah bit sinkronnya gitu. Sehingga datanya sebe datanya ternyata satu gitu. Data digitalnya satu gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira yang ingin saya sebutkan. Nah, kemudian saya balik lagi ke ini. Nah, ada istilah ini tambahan lah, ada tambahan di sana bahwa ada proses deinterleave itu yang kemudian kalian bisa bisa menjadikan tema juga boleh. Jadi di dalam ini dia pakai kode konvolusi itu. Nah, kode konvolusi itu hebatnya dia mampu untuk memperbaiki error, tapi syaratnya error itu harus hanya 1 bit. Kiri kanan harus benar. Jadi kalau kiri kanannya salah, ya nggak bisa. 2 bit salah nggak bisa. Jadi harus hanya 1 bit salah. Itu bisa diperbaiki. Nah, kalau 1 bit salah bisa apa untuk menghindari 2 bit salah gitu ya, sehingga sebelum dia itu di sebelum dia itu apa dikirim itu dia dikocok dulu gitu loh, supaya kalau kena noise dia itu masih dikembalikan dulu, baru kemudian sehingga kalau seandainya ada dua bit yang berdampingan untuk error, kemudian setelah di deinterleave di ujung penerima sana, itu dua error akan pisah dia. Nah, kalau pisah masuk ke apa kode konvolusi, hilang errornya, jadi hilang, diperbaiki gitu. Itulah makanya semua sistem kode konvolusi itu pasti harus didahului dengan interleave itu. Tujuannya apa? Ya agar supaya menghindari 2 bit berdampingan itu error bersama-sama gitu. Eh, ya rasanya selesai ini sudah. Ya, seperti itulah kira-kira maksud dari tujuan dari praktikum kali ini gitu ya. Jadi seperti itu tujuannya. Ingin menunjukkan bahwa sebenarnya nilai nilai 0 dan 1 itu bukan nilai 0 dan 5 volt, 0 dan 2 volt, 1 volt, enggak. Tapi ada nilai outputnya apa? Ini output dari audio sound card. Karena audio sound card kita ketahui sound cardnya itu mempunyai apa? Keakuratan 16 bit itu. Nah, 16 bit itu maknanya adalah berapa? 256 gitu. Karena itu sekitar ini datanya gitu. 0 sampai ini memang hanya saya gambar 200. Tapi sebenarnya ada 256 kemungkinannya gitu. Nah, kemudian ada tadi 128. 128 separuhnya tuh. Jadi 128 di sini akan ditarik rasio seperti ini. Nah, di bawah ini maknanya adalah 0, di atas ini maknanya adalah 1. Ya, demikianlah yang ingin disampaikan pada konten dari praktikum ini. Yang pertama tentang betapa betapa manfaatnya bit sinkron satu, ini ya. Betapa manfaatnya bit sinkron. Kedua adalah betapa eh, bagaimana sinyal itu menerima sinyal dari sisi radio yang kemudian sudah diolah sehingga muncullah semua data itu di sisi audio sound card 16 bit. Sehingga untuk menentukan apakah dia 0 apa 1 pasti dibandingkan terhadap ini paruhnya lah, 12 berapa? 128-nya gitu, 128. Di atas 128 dianggap 1, di bawah 128 dianggap 0. Tentu saja setelah melewati perhitungan panjang, dan itu ada teorinya di buku tulisan saya yang sudah saya share kepada kalian. Cuma secara sederhana saya ingin tunjukkan bahwa yang pertama betapa pentingnya betapa pentingnya bit sinkron, betapa apa nilai dari apa betapa pentingnya juga si audio sound card itu, karena dia menjadi output dengan dunia nyata gitu.
Outputnya berupa tegangan dia. Ya tegangan apa ya? Tegangan analog yang besarnya 16 bit tadi itu gitu. Ya, oke. Ya baik, ada pertanyaan di antara kalian. Tuh. Pertanyaan tentang tugas, oke. Kalau tidak ada pertanyaan tentang tugas, ya selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa itu harus kalian berikan kepada saya maksimum minggu ke 15. Maksimum minggu ke 15 untuk dua-duanya ya, untuk dua-duanya. Yang 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 statistik dan yang ini tema-tema ini, tema pilihan ini. Gitu. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan di sini dan akan saya switch ke kelas satunya untuk absensinya. Ya, pertemuan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.